Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert Merpang dari program studi D4 TRPL dengan NIM 1141003 dengan topik retribusi pasar Kabupaten XYZ dari mata kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana studi kasus retribusi pasar Kabupaten XYZ mulai dari current system, target system sampai use case. Pendahuluan. Adapun latar belakang saya buat yaitu dari studi ke sini garis besarnya itu retribusi ke pasar Kabupaten XYZ dianggap kurang relatif dalam pembayaran tempat pasar, pemungutan biaya retribusi dengan karcis, jumlah karcis yang dikeluarkan, dan rekapitulasi penerimaan setoran retribusi di bendahara. Kemudian masalah yang dipecahkan dari studi ke sini adalah dagang dapat melakukan pembayaran secara online. Kedua, dinas pasar dapat mengetahui jumlah karcis yang dicetak oleh petugas pasar. Kemudian yang ketiga adalah pengisian catatan setoran bersifat disable. Ini artinya bagaimana data yang telah didaftarkan oleh pedagang pasar itu akan otomatis tercetak di data oleh bendahara, dan setelah dia melakukan pembayaran maka akan secara otomatis tercetak di tampilan di laman bendahara. Seperti pada study case dijelaskan bahwa bendahara harus menulis ulang atau menulis catatan itu bersih dari form kertas, sehingga akan menimbulkan adanya kesalahan penulisan. Kemudian jenis proses itu ada current system. Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran terhadap penggunaan fasilitas pasar. Kabupaten yang digunakan oleh perorangan atau badan. Retribusi ini dikenakan kepada pelanggan berdasarkan jenis dan ukuran tempat sesuai tipe pasar yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Pemungutan retribusi pasar dilakukan setiap hari pekan oleh petugas pasar. Satu orang petugas pasar dapat ditugaskan untuk memungut retribusi di beberapa pasar, dan untuk pasar tertentu yang jumlah pedagangnya sangat banyak, dapat ditugaskan beberapa petugas pasar. Petugas dapat menerima pembayaran retribusi secara cash dari pedagang dan petugas pasar menyerahkan karcis untuk setiap pedagang. Permasalahan dalam kasusnya adalah pemungutan biaya retribusi dengan karcis memungkinkan penyalahgunaan atau kesalahan pencatatan. Contohnya biaya karcisnya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Permasalahan kedua adalah jumlah karcis yang dikeluarkan oleh petugas sebagai bukti terima biaya retribusi dalam satu hari pekan tidak dapat diketahui oleh dinas pasar secara real time dan akurat, sehingga menimbulkan adanya kesalahan dan penyalahgunaan. Permasalahan yang ketiga adalah penerimaan setoran retribusi di bendahara masih file based dan catatan penerimaan menggunakan form kertas seperti yang saya bilang tadi. Ini memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses pencatatan ataupun penyalahgunaan dan yang mengakibatkan kerugian daerah. Yang keempat, kemudian permasalahan yang keempat adalah pembayaran yang dilakukan oleh pedagang masih bersifat manual. Kemudian dari current system ini saya akan jelaskan BPMN, yaitu yang pertama dimulai dari pedagang, di mana pedagang itu datang ke tempat pasar itu kemudian menyewa tempat. Kemudian setelah menyewa tempat, dia akan melakukan pembayaran. Kemudian petugas pasar akan menerima pembayaran dari hasil pedagang tadi. Kemudian di sini ada dua yang harus dilakukan, yaitu pertama untuk pedagang dan untuk bendahara pasar. Di mana yang pertama yaitu setelah petugas pasar menerima pembayaran, dia akan memberikan karcis kepada pedagang, kemudian pedagang selesai. Itu kemudian tugas kedua dari petugas pasar adalah menyetorkan retribusi. Kemudian bendahara pasar adalah menerima setoran retribusi, kemudian mencatat tanggal pekan, nama pasar, dan nama petugas. Kemudian setelah itu mengelola rekapitulasi penerimaan setoran. Kemudian yang keempat, menyetorkan ke bank kas daerah. Kemudian selesai. Yang kedua ada target system. Target system berdasarkan permasalahan yang dihadapi pedagang, petugas, dan bendahara yang kurang informatif diterapkan sebuah solusi dengan membangun sebuah sistem website yang bertujuan untuk memperbaiki permasalahan retribusi pasar Kabupaten XYZ. Adapun fitur yang akan dibuat dalam sistem tersebut adalah pembuatan fitur pemesanan tempat secara online yang dilakukan oleh pedagang, kemudian sistem pembayaran online yang dapat dilakukan melalui bank ataupun yang lainnya secara online. Kemudian memberikan karcis kepada pedagang secara online ataupun bisa secara langsung. Kemudian dinas pasar juga bisa mengeluarkan jumlah karcis
menjumlah karcis secara online. Bisa melakukan jumlah karcis secara online. Atau dinas pasar bisa melihat jumlah karcis yang dikeluarkan oleh petugas pasar. Nah, di sini kita lihat target sistemnya. Kemudian di sini ada 4 aktor. Yang pertama adalah dinas pasar, bendahara, petugas pasar, dan pedagang. Gimana dimulai dari pedagang dan petugas pasar. Di mana pedagang itu dimulai dari melakukan registrasi, login, kemudian memilih fitur pemesanan tempat, kemudian melakukan pembayaran secara online. Setelah dia melakukan pembayaran secara online, maka pedagang pasar akan memvalidasi pembayaran tersebut. Kemudian di sini ada 2 hal yang akan dilakukan, itu memberikan karcis kepada pedagang, kemudian pedagang menerima karcis, kemudian selesai. Kemudian yang kedua adalah pedagang pasar. Dimulai dari mencetak karcis, kemudian memberitahu jumlah karcis. Kemudian setelah itu ada tadi yang 2 kemungkinan, setelah dia validasi pembayaran, ada kegiatan ada action memberikan setoran pembayaran. Kemudian bendahara itu menerima setoran, kemudian mencatat tanggal, pekan, nama pasar, dan nama petugas. Kemudian mengelola rekapitulasi setoran dan menyetorkan ke bank kas daerah. Kemudian selesai. Kemudian tidak di dinas pasar ada, yaitu setelah petugas pasar memberitahu jumlah karcis, kemudian dinas pasar itu menerima data jumlah karcis, kemudian selesai. Ini merupakan use case dari Kabupaten XYZ. Yaitu yang pertama ada 4 aktor: pedagang pasar, petugas pasar, bendahara pasar, dan dinas pasar. Yang pertama adalah pedagang pasar dapat melakukan autentikasi, yang dimana itu artinya registrasi, dapat melakukan login. Tapi jika dia belum punya akun, dia harus wajib registrasi. Kemudian dia dapat memesan tempat dan melakukan pembayaran. Yang kedua ada petugas pasar, yang kegiatan yang bisa dilakukan autentikasi itu login, kemudian dia mencetak karcis, kemudian validasi pembayaran, kemudian menyetor retribusi. Setelah itu, yang ketiga adalah bendahara pasar, di mana dia action yang bisa dilakukan adalah menerima autentikasi. Dia harus login, kemudian menerima setoran, setelah itu mengisi form setoran, kemudian yang ketiga mengolah rekapitulasi penerimaan setoran, kemudian yang keempat menyetor ke bank kas daerah. Kemudian aktor yang keempat ada dinas pasar. Hal yang dia lakukan adalah pertama autentikasi, kemudian yang kedua melihat jumlah karcis yang dicetak oleh petugas pasar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Paras.